Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Sudah sempat berapa lama saya tidak mengupload video. Nah, video kali ini saya akan bagikan teknik remote viewing, atau istilah orang kita adalah menerawang. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar dari dua hal ini. Ini nanti yang coba saya bagikan di acara meditasi online akhir bulan ini, tanggal 27 Februari. Jadi bagaimana kita memanfaatkan meditasi, kemudian melatih intuisi, dan sekarang kita aplikasikan ke teknik remote viewing atau menerawang ini tadi. Oke, seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita mulai dulu dari apa itu remote viewing. Jadi remote viewing ini sebuah metode bagaimana kamu mengakuisisi informasi di level mental dari satu objek yang tidak bisa kamu indrai secara fisik. Artinya objeknya bisa jadi jauh, terhalang sesuatu, dan sebagainya. Nah, dalam konteks aktivitas ini sama seperti kamu menerawang. Yang membedakan adalah remote viewing ini ada standar protokolnya. Jadi istilah remote viewing ini tadinya adalah suatu bentuk riset yang dikembangkan oleh dinas militer Amerika ketika situasi perang dingin. Nah, riset ini sendiri berjalan hampir 20 tahun ya. Jadi ini dilakukan di era tahun 1970-an sampai 1995 dan di bawah pengawasan SRI, Stanford Research Incorporated. Jadi bisa dikatakan ya satu bentuk hal yang kita anggap ini klinik, tapi dilakukan riset, kemudian dibuat standar protokol secara ilmiahnya, dan kemudian kemampuan ini ditransfer pada pihak militer, tentara, dalam menjalankan aktivitas mata-mata. Jadi kalau kita membahas hal-hal yang semacam ini, itu banyak orang skeptis, oke? Kemudian mempertanyakan beneran apa tidak. Ada berita di luar yang mengatakan proyek ini gagal, kemudian tidak diteruskan. Oke, jadi kalau kamu belajar mistik, itu tidak usah bingung dengan percaya atau tidak percaya, karena mistik itu bagaimana kamu mengetahui misteri. Satu hal yang saya percaya adalah bahwa militer itu pasti punya rahasia. Maka kegiatan mata-mata itu kan juga aktivitas rahasia. Semua temuan teknologi yang kita gunakan itu biasanya juga hasil dari riset dunia militer. Dan anggaran paling besar di dunia yang penuh konflik ini juga dimiliki oleh pihak militer. Jadi saya tidak peduli ini nanti benar atau enggak. Yang penting saya pengen tahu, saya pengen mencoba. Jadi ini yang ingin saya share ke kalian supaya kalian juga percaya setelah melakukan. Karena pondasi dasar semua kehidupannya adalah tentang konflik ya. Jadi kalau kita bicara tentang konflik, perang itu strategi yang paling awal itu adalah bagaimana mengelabui musuh. Jadi kita hidup di dunia yang masih reptilian ya. Manusia ini sebenarnya binatang. Di level reptil atau di level dunia binatang itu kan mereka punya cara bagaimana mempertahankan hidup ya kan, bagaimana mengelabui predator dan sebagainya. Tidak hanya dunia tentang konflik yang terkait perang, bahkan dalam dunia bisnis pun kamu melakukan aktivitas marketing atau branding atau dalam aktivitas politik ya, semua pencitraan. Artinya juga bagaimana kamu membuat orang percaya, dan otomatis pasti ada unsur kamu mengelabui target atau objek. Jadi dalam level tertentu ketika kita belajar untuk mencari satu hal tentang kebenaran, kadang satu hal yang benar itu jauh lebih aneh daripada fiksi. Kenapa? Ya karena kita terbiasa mempercayai, bukan dibiasakan untuk mencari tahu. Jadi ketika satu hal itu terasa sangat berbeda dengan apa yang kita percaya, kita kaget.
Sebelum kita membahas tentang langkahnya, saya bagikan dulu tips sederhana. Jadi ketika nanti kamu melatih aktivitas remote viewing ini, kamu anggap saja ini hal yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena dari hasil riset, banyak komunitas mereka yang belajar tentang remote viewing ini, mereka justru menyimpulkan bahwa orang yang belajar remote viewing tanpa tahu remote viewing sebelumnya justru lebih mendapatkan hasil yang lebih bagus dibanding yang mereka secara sengaja belajar remote viewing. Oke. Kemudian ada hal yang mendasar yang sangat berbeda aktivitas remote viewing atau RV ini dengan menerawang. Jadi orang kita sudah terbiasa melihat roh-roh halus dan sebagainya. Dan buat saya justru ketika kamu bisa alihkan ini ke remote viewing, ada satu hal yang lebih bisa kamu evaluasi secara fisik ya, secara terukur. Karena yang kamu lihat atau coba kamu gali informasinya itu di ruang waktu dalam dimensi yang kamu ketahui dan bisa dikonfirmasi. Dan kemudian prosesnya juga sangat berbeda atau perjalanan aktivitasnya ini sangat berbeda dengan ketika kamu menerawang. Jadi ketika kamu melakukan remote viewing dan terlihat samar-samar, itu justru malah benar. Kenapa? Karena kalau terlihat jelas, itu lebih ada gangguan dari muatan alam bawah sadar kita, seperti kita melihat hantu dan sebagainya, malah justru terlihat jelas. Aktivitas remote viewing itu berlawanan dengan itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, mas saya melihatnya masih buram, karena ini teknik yang berbeda. Oke, itu tadi gambaran pertama yang membedakan antara menerawang dan remote viewing. Yang kedua adalah secara aktivitas, kesannya yang kamu nanti proses itu juga berbeda dengan menerawang. Jadi bisa dikatakan remote viewing ini seperti aktivitas mengingat, menampilkan data yang terlupakan. Kalau kamu menerawang itu seolah-olah kamu sudah tahu, ya kan, mengarahkan pandangan, kemudian mencoba menampilkan objek apa di situ. Remote viewing ini seperti aktivitas kamu mencoba mengingat mantanmu yang dulu lah, atau orang yang kamu pernah temui dulu. Jadi seperti satu hal yang kamu lupakan dan bagaimana itu tampil bertahap. Jadi ini kan kalau dijelaskan susah secara kata-kata, tapi saya harap kamu bisa membayangkan ini dua aktivitas yang berbeda antara menerawang dan remote viewing. Oke, jadi secara sekilas protokol dalam melakukan remote viewing ini ada beberapa hal. Yang pertama, aktivitas ini harus terencana dan terarah. Kemudian yang kedua, ada satu bentuk dokumentasi atau jurnal catatan dari aktivitas tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya adalah independensi dari si orang yang melakukan remote viewing ini, tidak ada gangguan atau bantuan, dalam arti ya katakan dari orang yang dekat dengan dia sekalipun hadir di situ itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dia dikarantina sendiri, sama sekali jauh dari apa yang ingin diremote. Jadi benar-benar buta informasi pada objek. Kemudian yang terakhir adalah validasi dari umpan balik. Jadi aktivitas tadi ada dokumentasinya, ada rencananya, kemudian dievaluasi validitasnya dari apa yang bisa ditampilkan, kesesuaiannya dengan objek yang menjadi target awal. Oke, sekarang bagaimana langkah melakukan remote viewing? Untuk persiapan kamu membutuhkan alat perekaman ya, alat tulis lah. Kamu bisa pakai pulpen, pensil, dan kertas kosong atau buku. Kemudian yang kedua, kalau kamu punya partner, ini lebih membantu. Jadi ada dua pihak, satu pihak mencoba menyediakan satu hal untuk di remote. Dia bisa gambar, ya kan, dia menggambar suatu atau memotong clipping majalah yang syaratnya adalah objek itu benar-benar nyata di ruang waktu kita. Tapi katakanlah kamu tidak punya partner, kamu bisa menggunakan ya Google Maps ya, atau Google Earth. Kamu mau melihat peta daerah tertentu untuk objek tertentu, kamu tentukan di awal, karena tadi syarat protokolnya adalah benar-benar
ada rencana dan ada arah di sana. Oke, jadi ini persiapan sebelum melakukan. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan? Saya bagikan di meditasi mistik bermain jiwa ada 5 fase, 3 fase saat meditasi, 2 fase di luar meditasi. Nah, tekniknya adalah 3 fase ini sebetulnya kan pergerakan gelombang kesadaran kita. Jadi di fase meditatif kamu bisa gunakan doa, bisa digunakan nafas, mantra. Intinya kamu mencoba secara sengaja untuk mencapai kondisi meditatif. Oke. Jadi lakukan fase meditatifnya terserah kamu dengan cara apa. Kemudian di saat kamu sudah mulai tenang, kamu tidak lagi terdistraksi oleh berbagai pikiran, kamu biarkan dirimu berapa saat di fase titik nol. Nah, semua aplikasi meditasi mistik kita lakukan di fase kontemplatif dan ini siklus yang berulang. Jadi ketika kamu sudah lewat fase titik nol, kemudian kamu sudah benar-benar rileks. Nah, apa yang kamu lakukan? Oke, jadi di awal di fase kontemplatif ketika kamu sudah tenang, kamu panggil gambaran objek itu secara globalnya dulu. Jadi misalnya kamu melihat satu lokasi, apapun yang tampil di situ secara umum, secara konteks garis besarnya, coba kamu tuliskan atau sketch dalam tadi kertas yang sudah kamu sediakan. Kamu tidak perlu khawatir ya kan, dan jangan mencoba menganalisis atau menilai. Pokoknya yang kelewat apapun, tuliskan, dokumentasikan saja. Jadi ini yang tadi saya katakan, kamu seperti sudah pernah tahu, tapi mencoba mengingat. Nah, ingatan ini akan muncul acak, tidak berurutan. Jadi apapun yang terlintas, coba kamu salurkan saja, dokumentasikan saja. Kemudian berikutnya, berikan tambahan informasi untuk lebih mendeskripsikan detailnya. Jadi kesan apa yang kamu bisa tangkap dari aktivitas remote viewingmu tadi? Apakah seperti gambaran visual yang lebih jelas misalnya, oh benda ini keras, bentuknya seperti pipa misalnya. Kemudian mungkin kamu bisa menebak apa yang terlintas dari pikiranmu, materialnya apa, kemudian lokasi di sekitarnya, apakah tanah, apakah konkret ya. Apapun yang kamu bisa coba tangkap tadi dari alam bawah sadarmu, berikan deskripsi tambahan di jurnal yang tadi kamu sudah siapkan. Oke, kemudian berikutnya, kamu mencoba menggeser angle atau penglihatan. Jadi kalau kamu melihat Google Maps ya, itu kan kamu bisa melihat dari atas, ya kan. Kamu melihat dari batas rata-rata mata, kemudian kamu melihat dari sudut yang lainnya. Kumpulkan semua data selengkap mungkin lah angle-nya. Tapi jangan menebak, jangan menganalisa, biarkan yang muncul apapun dari alam bawah sadarmu. Oke, kemudian setelah kamu selesai, coba kamu buat sketsa lebih utuh dari aktivitas remote viewing tadi. Jadi ini langkah melakukan remote viewing. Tidak perlu kecewa kalau itu tidak sesuai, karena justru nanti ketika kamu semakin melatih hal ini, kamu semakin rileks, kamu tidak mengejar target apapun, biasanya gambarannya justru mendekati ada kesamaan atau keakuratan. Oke, jadi ini yang bisa saya bagikan video kali ini. Kalau kalian tertarik untuk mengikuti meditasi online bareng khusus topik remote viewing, silahkan kalian kontak admin. Kalian bisa bagikan pengalaman kalian juga di komentar. Kalau ada yang belum jelas, tulis saja. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.